Ternyata jadi dewasa itu gak cuma sekedar bertambah usia, tapi juga bertambah pikiran, beban, dan tanggung jawab. Halo, selamat datang di Cerita Dalam Kata episode ke-7. Di sini, di Cerita Dalam Kata adalah tempat segala cerita diabadikan lewat kata. Bukan untuk aku, tapi untuk kita. Kali ini, aku mau ngebahas tentang jejak kehidupan. Well, judulnya simpel, tapi ngebuat aku jadi mikir. Ternyata, aku udah dewasa ya. Kalau ditanya kenapa tiba-tiba mau bahas ini, ya nggak tahu sih. Aku kangen aja. Mungkin siapa tahu kamu juga lagi kangen masa-masa kecil, bahkan masa sekolah dulu. Kayak biasanya, jangan lupa duduk manis dan tonton video ini sampai akhir. Happy watching. Kalau diinget-inget, dulu waktu kecil aku ngerasa kayak gak punya beban hidup sama sekali. Soal pertemanan, keluarga, lawan jenis, semuanya kelihatan sama di mataku. Jadi ingat, dulu aku adalah orang yang senang bermain dalam imajinasi. Menjadi putri ratu yang punya banyak teman kurcaci, hidup di sebuah istana yang megah, dan memakai gelang, juga mahkota yang cantik di kepalaku. Aku berpikir seolah dunia akan selalu membahagiakan. Pada saat itu, aku gak tahu banyak waktu itu. Hidupnya cuma tentang bahagia, bahagia, dan bahagia. Aku keingat, tatapan kecil itu cukup polos dan lugu. Setiap ada hujan turun, aku langsung berlari untuk menatap dunia luar dari jendela kamar. Aku sempat meminta izin pada ibu untuk bermain di bawah sana. Tapi kata ibu gak boleh, takut sakit katanya. Aku yang belum ngerti arti resiko dan cuma tahu senang-senang aja, nangis deh waktu ibu bilang gitu. Karena yang aku tahu, aku cuma mau main dan senang-senang aja ibu. Di masa itu, aku belajar banyak banget lewat ngeliat dan ngebayangin. Mulai dari gimana cara menulis, memakai baju, sampai gimana caraku menyelesaikan masalah lewat orang tuaku. Aku dulu hidupnya semangat banget. Kalau ada acara di esok hari, pasti suka gak bisa tidur malamnya. Apalagi waktu mau lebaran. Bener-bener gak bisa tidur. Gak sabar mau cobain baju baru besok. Masuk ke level berikutnya sebagai anak yang kenal dunia sekolah. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Masing-masing dari masa itu ternyata punya simpenan ceritanya tersendiri. Waktu duduk di sekolah dasar, aku suka banget jajan. Karena jajanan di kantin waktu itu lucu dan unik-unik. Bener-bener berasa manggil aku untuk terus datang. Dulu, kalau denger bel pulang sekolah, rasanya dunia berubah jadi taman yang penuh warna. Karena
Itu bukan tanda aku harus pulang, tapi tanda kalau aku bisa bebas untuk bergerak. Dulu di zaman anak-anak, waktu bermainnya kerasa banget. Kita bermain secara nyata, mata ketemu mata. Karena kan belum ada handphone juga ya. Jenis permainan tradisional pun masih melekat banget waktu itu. Mulai dari bermain congklak, lompat tali, kelereng, layang-layang, dan masih banyak lagi. Rasanya kisah ini punya tempat spesial sendiri di hatiku. Masuk ke dunia awal remaja, masa SMP. Di masa ini, aku mulai mengerti soal persahabatan, cinta, dan segala drama yang ngebikin aku mikir, ini aku bukan anak-anak lagi ya. Rasanya perpindahan masa antara anak-anak dan remaja benar-benar kerasa di sini. Di masa ini, aku namai sebagai masa pencarian jati diri. Aku mulai berani untuk coba-coba belok kantin waktu kelas, gak ngerjain tugas sekolah, gak pakai atribut seragam yang lengkap, bahkan ngebuat siasat untuk gak berangkat ke sekolah. Sampai-sampai berakhir dihukum dan lari mengelilingi lapangan. Kadang itu bikin malu, tapi kalau diingat-ingat lucu juga untuk dikenang. Di masa ini aku mulai membuka mata dengan bertemu orang-orang baru dari berbagai kecamatan. Dari situ, aku belajar untuk berkenalan, berteman, dan membentuk solidaritas bersama. Oh iya, aku mau simpen nama sahabatku di sini untuk aku abadikan. Mereka sahabat yang juga duniaku. Namanya Regina Salsabila dan Muaja Wulandari. Mereka adalah manusia terbaik yang menjadi saksi perjalanan hidupku di masa itu. Semua cerita tersimpan di sana. Di masa ini, aku juga mulai mengerti soal perasaan yang kadangkala suka senyum-senyum sendiri kalau ketemu orang yang disuka. Aku nggak nyatain perasaanku, cuma kabur aja kalau ketemu. Malu-malu kucing. Namanya baru pertama kali ngerasain gejolak cinta. Lanjut ke masa SMA, di mana aku mulai dewasa menilai segala hal. Di masa ini, aku mulai dituntut untuk tahu apa passionku, apa kesukaanku, dan apa yang mau aku kejar di masa depan. Cuma satu pertanyaan yang sering muncul di kepalaku pada saat itu. Gimana sih cara nemuin passionku? Aku mulai mencoba banyak hal, dari dunia olahraga, seni, bahkan ngerjain hal-hal kreatif yang awalnya cuma iseng. Aku juga pernah buat konten YouTube di masa ini. Teman-teman SMA aku pasti tahu soal ini. Karena mereka yang suka pada nonton dan ngeledekin di esok hari di dalam kelas. Tapi video itu udah aku arsipkan, karena setelah 3 tahun berlalu kok rasanya malu ya. Jadi ingat, di masa ini aku juga mulai berani untuk hangout sama teman-teman ke tempat yang baru, ke tempat yang lumayan jauh, bahkan sampai pulang larut. Dan kalau pulang sekolah juga suka tiba-tiba lupa arah jalan pulang.
keliling-keliling aja. Pokoknya aku namai masa ini sebagai masa berpetualang. Ternyata sekarang aku tersadar semua itu tinggallah sebuah cerita dan bagian dari perjalanan hidupku menuju saat ini. Gak disangka sekarang udah sampai di usia awal dewasa. Wah, cepet banget rasanya. Teman-teman seangkatanku udah mulai menjalani jalan hidupnya masing-masing. Waktu luang mereka gak sebanyak waktu sekolah. Jadi untuk ngebuat kenangan bersama lagi, rasanya udah susah. Sekarang ini masa perputaran adaptasi yang cukup kerasa banget bedanya. Harus mikirin tanggung jawab di setiap keputusan diri sendiri. Harus ngadepin semua beban hidup yang sebelumnya gak dirasain di masa SMP dan SMA. Terlebih harus bisa mandiri di segala hal. Ya, setiap hari selalu dikelilingi pertanyaan. Gimana aku ke depannya? Aku harus ngapain? Gimana kalau aku gak berhasil? Dan segala asumsi-asumsi negatif tentang masa depan. Yang padahal belum terjadi juga sih. Jadi dewasa tuh berasa dipaksa bersaing dengan jutaan manusia di bidang karir. Aku melihat adanya saling dalam hal yang gak seharusnya. Kayak saling menjatuhkan, saling sikut satu sama lain, dan saling-saling yang lainnya. Semua demi memperebutkan posisi tertinggi dari bidang yang diinginkan. Duniaku benar-benar berubah warna di masa ini. Aku mulai menyadari banyaknya hal yang ternyata gak seindah apa yang aku bayangin di waktu kecil. Banyak luka yang tergores secara bersamaan. Banyak yang gak lagi sama kayak dulu. Dan ya, itu cukup ngebuat aku kaget. Tapi this is the journey of life yang emang udah seharusnya aku jalani kayak gini. Cukup berat, tapi indah juga kok. Ya, sekarang cuma bisa terima bahwa aku udah dewasa. Masa kanak-kanak dan remajaku pun sudah habis. Udah waktunya menentukan jalanku selanjutnya di masa depan. Hidupku bukan lagi tentang main-main, tapi tentang fokus meraih cita-cita. Ya, mungkin semuanya tinggal kenangan, tapi akan aku ingat semuanya sebagai hal yang indah yang pernah aku lalui. Emang kenangan itu gak bisa diulang lagi, tapi akan selalu aku syukuri karena lewat sana aku bisa bertumbuh dengan baik. Dan tentu dengan izin Allah aku juga masih ada di sini. Alhamdulillah ya Allah. Semoga aku senantiasa diberi kekuatan dan kemampuan untuk terus melanjutkan perjalanan hidupku dengan baik. Terima kasih banyak yang udah dengerin podcast cerita dalam kata kali ini. Semoga kalian bisa bertumbuh menjadi orang yang bermanfaat dan sukses selalu untuk kalian semua. See you. Assalamualaikum.